Baik, kita nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikunna. Kaifa halukunna bi khair? Bi khairin. Alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Nah, kita teruskan lagi pelajaran kita. Kemarin kita ada PR. Bisa semuanya? Ada yang belum bisa? Baca itu satu yang Kenapa? Sa'ada Yusaidu. Sahih. Sa'ada yusaidu, kita ngambil fi'il amr dari fi'il mudhari, bukan dari fi'il madhi. Jadi asalnya sa'ada yusaidu. Kita ambil fi'il mudhari'nya, ini untuk anta. Ngambilnya dari sini, dari yusaidu. Yusaidu. Langkah pertama, apa langkah pertama? Fi'il mudhari diambil dari fi'il mudhari untuk anta berarti apa? Diganti depannya dengan huruf ta. Ya, berarti menjadi dosa itu. Langkah kedua apa? Hapus awal gitu kan ya? Iya. Nah, hapus awal, huruf taknya dihapus. Kita tulis berarti huruf sa'idu. Nah, kemudian karena ini dia huruf pertamanya setelah dihapus tidak sukun, bukan sukun berharokat, jadi tidak perlu ditambah hamzah wasl. Langsung ke langkah ketiga saja. Langkah ketiga adalah jazmkan akhir. Cara menjazmkannya adalah disukunkan karena berharokat ya, berarti sa'id. Nah, langkah keempat ada enggak, tidak usah ya. Karena langkah keempat itu hanya menentukan harokat hamzah wasl saja. Di sini enggak ditambah hamzah wasl. Jadi ini sudah fi'il amarnya adalah sa'id. Begitu. Ini lebih gampang. Oh, berarti saya salah yang itu, yang taknya jadi tu jadi tak ya. Nah, bukan tasa ya, tidak. Iya, Ustaz, enggak Jadi tetap harokatnya berikan sesuai dengan harokat fi'il mudhari'nya. Ada lagi yang kesusahan? Tapi ada haraf yang benar-benar tidak paham, tanyakan ya, jangan diam aja. Jangan diam aja, apalagi yang baru, tanyakan. Ana nggak bisa di sini, bagaimana caranya? Silahkan ditanyakan, jangan malu-malu. Intinya jangan malu aja udah. Itu kalau mau bisa. Nah, ketika malu bertanya, yang Anda khawatirkan itu mundur. Yang Anda khawatirkan itu mundur. Maksudnya apa? Oh, berarti nggak belajar lagi, nggak akan tahu lagi. Jadi kalau misalkan nggak tahu, tanyakan saja, nggak apa-apa. Ya, tanyakan saja. Misalkan ulang 3 kali, 4 kali, nggak apa-apa, silahkan. Kalau nggak paham, misalkan tanyakan ya. Anda nggak tahu dari awal, ada yang nggak paham dari film Anda udah nggak paham katanya. Ya, saudara Anda film udah nggak paham. Kenapa tidak nanya? Gitu ya. Kenapa tidak nanya? Karena Anda sangka tuh paham semua gitu ya. Kenapa tidak ditanya? Fi'il madhi. Bahkan kalau misalkan mau diulang lagi, Anda siap, insya Allah ya. Yang penting paham. Tapi Anda tanya lagi nih sekarang. Fi'il madhi ada yang masih bingung cara penambahannya, cara perubahannya, silahkan bicara.
Oh iya Ustazah. Iya Ustaz. Maaf. Nah, Ya Ustaz. Ini apa fiil madi saya udah paham ya. nah, Tapi untuk fiil apa itu mudhari. fiil isim fa'il itu saya kok Isim fa'ilnya. masih nggak nyambung sama sekali. Jadi mau bingung bertanya seperti apa juga bingung. Taib. Bu Tapi Yusnima kalau isim diulang fa'il lagi ya. kan, kalau diulang lagi itu kasihan yang lain-lain gitu. Makanya saya belum kerja. Lah, jangan ke yang lain. Yang lain sudah belajar beberapa kali. Nggak apa-apa. Nah, Kita Nggak juga baru aja. apa-apa, Bu Yus, nggak apa-apa. Ini kan kita yang baru-baru nanya nggak apa-apa. Ini saya Nah. juga kaget Bu Isda, kenapa udah hilang? Katanya saya udah keluar. Kenapa keluar? Sebelah? Malu Nah, Bu, tanya-tanya terus. Ya wajar, kita baru di situ. Kita bilang itu yang lama-lama itu nanya wajar juga. Mereka udah ulang-ulang terus. Saya juga sebenarnya udah ulang-ulang, cuman sempat jeda juga. Kita bilang, saya nggak tahu, udah baru tahu tadi pagi. Kata saya mana Wisda? Saya udah Baik. keluar, jadi kalau keluar grup juga nggak kelihatan ya ternyata. karena sayangnya Ya, begini. Sayangnya tuh kalau keluar itu sedang nggak belajar. Ini insya Allah metode kita ya, metode insya Allah ya, Iya, anak saya nggak bilang tahu. sayang kita jangan keluar, kan kita aja mau ulang-ulang kok kita bilang gitu. Kalau misalkan ada yang belum paham, tolong sampaikan. Anak nggak paham di sini Ustaz, tolong diulangi. Insya Allah anak ulangi ya. Insya Allah anak Kayak ulangi. tadi nih dia merasa nggak enak sama yang lain, katanya kenapa nggak enak orang ustaznya di ketempatan kok kita bilang. Yang Ya. lain jangan dihiraukan ya. Yang lain ini udah beberapa kali dari awal sampai sekarang itu terus. Enak kok Bu, kita nggak dengerin jadinya, jadi tambah paham. Jadi kalau Ustadz itu ulangin, kita enak ngedengerin lagi. Iya, maunya mereka ulang. Kalau nanya nggak mau ditanya juga, yang mana yang mau ditanya nggak paham. Kalau nanya terus malu karena sama yang lain nggak enak, bukan malu, nggak enak sama yang lain, ganggu aja. Takut bilang ganggu kali. Ya Allah. Nah, Anda jelaskan lagi ya, mungkin belum tahu metode kita. Kita itu semuanya di sini, anggotanya mungkin ya, anggotanya itu yang umurnya muda itu sedikit. Kebanyakan itu dari 50 ke atas. Bagi yang baru nih ya, yang belum tahu sama kita. Jadi Sahih, kelas kita Ustaz. itu, nah misalnya, yang umurnya di bawah 50 tahun ke bawah itu sedikit. Yang kebanyakan itu umurnya sudah 5 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Iya Ustadz, udah nenek-nenek semua Ustadz. Jadi kalau misalkan belajarnya santai, ya, kemudian belajarnya diulang-ulang, bertanya lagi, itu harus dimaklumi. Kenapa? Karena mungkin setiap orang berbeda-beda pemahaman. Ada yang 1 kali paham, ya, ada yang 2 kali paham, bahkan mungkin diulang-ulang nggak paham. Itu nggak masalah. Intinya, Ana hanya menyarankan saja. Dimanapun belajarnya bagus. Dimanapun belajarnya bagus. Cuman ketika belajar dimanapun, kalau nggak tahu, tanyakan silakan. Kalau nggak tahu, tanyakan. Apalagi di kelas anak ini, khususnya kelas kita ya. Dari awal, insya Allah kita tuh pengennya bukan mengejar target. Itu tuh bukan mengejar cepat beres berapa bulan, misalkan anak nggak mengejar itu ya. Jadi kita mengejarnya adalah pemahaman. Berapapun waktunya, ya, beresnya, itu nggak masalah. Yang penting paham. Dan kita ulangi isim fa'il. Kita ulangi ya, misalkan gitu. Kita ngambil dari kata kerjanya nih ya, fi'il madinya itu ada kata kataba misalkan. Kataba. Fi'il mudhari'nya yaktubu. Ingat ya, ini masih yang 3 huruf. Yang 3 huruf itu apa? Yang 3 huruf ini lihat nih, kataba, ka 1, ta 2, huruf kedua, ba huruf ketiga. Ini maksudnya. Jadi yang 3 huruf itu kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, gitu ya. Kataba, fi'il madinya dilihatnya. Kalau fi'il mudhari'nya ini sudah 4 huruf karena depannya ada ta mudhari'ah namanya, ada tambahan huruf mudhari'nya. Nih, jadi ini 3 huruf. Bagaimana nih kita mau membuat isim fa'ilnya? Gampang. Caranya isim fa'il kemarin ya, caranya itu adalah gini kaidahnya, semuanya kata kerja, semuanya dari kata fa'ala. Nih, fa'ala itu kan hurufnya fa, ain, lam, 3 huruf ya. Fa, ain, lam, 3 huruf. Bentuknya nanti menjadi begini.
setelah fa ditambah alif nih. Nah, maksudnya apa? Setelah huruf pertama tambah alif, gitu ya. Setelah huruf pertama ditambah alif, kemudian ain lam. Tulis ain lam, maksudnya ini ya, huruf kedua, huruf ketiga. Jadi huruf pertama nih, fa-nya ditambah alif. Kemudian huruf kedua, huruf ketiga tulis saja ain lam. Tulis. Harokatnya gimana? Harokatnya fathah, kasroh, domah. Fathah, kasroh, domah. Jadi fa'ilun, begitu bentuknya. Bentuknya adalah fa'ilun. Dari kata fa'ala menjadi fa'ilun. Gitu ya. Dari huruf pertama huruf fa. Huruf pertama tambah alif. Menjadi fa, panjang. Ainnya huruf kedua dikasrahkan. Ai. Lamnya domahkan. Lun. Jadi fa'ilun. Dari kata fa'ala menjadi fa'ilun. Nah, sekarang kita mau membuat isim fa'il. Apa namanya, kecepatan gak ini ngomong? Enggak ya. Nah, mau membuat isim fa'il dari kataba. Kataba. Berarti kita tulis lagi sama tadi. Kaidahnya adalah bentuknya begini, fa'ilun. Bentuk begini ya. Huruf pertama ditambah alif. Berarti di sini huruf pertama adalah huruf kaf. Kaf tambah alif. Kaf tambah alif. Selesai. Kemudian tulis huruf kedua, huruf ketiga. Ta dan ba. Ya tulis. Ta, ba. Apa harokatnya? Harokatnya tadi sesuaikan dengan fa'ilun ini. Fathah, kasroh, domah. Berarti kaf fathah, kasroh, domah. Berarti dari kata ba, katibun. Paham? Bu, siapa tadi? Bu Yusnima? Ya, itu semacam ini ya Ustadz, semacam rumus gitu. Nah, rumus. Ini rumusnya. Fa'ilun, bentuknya harus begini. Betul. Nah, seharusnya ya kita kan suka lupa ya rumusnya itu apa, seharusnya ditulis ya apa dicatat atau bagaimana? Nah, catat. Catat, nah. Soalnya di modulnya nggak ada gitu. Ada. Di modulnya ada tulis langsung fa'ilun, fa'ilan, begitu kan? Iya. Oh, udah ditambah alif gitu, seperti itu semua gitu. Nah, cuman tidak ada penjelasan saja. Penjelasannya ini suara. Iya. Paham? Di Ya, modulnya Anda tulis langsung kan? Di modulnya Anda tuliskan fa'ilun. Kemudian keduanya fa'ilani, begitu kan? Iya. Nah, Iya. nah, ini cuman tidak dijelaskan saja. Maksudnya apa penjelasannya nanti ketika pertemuan ini baru penjelasan. Iya, Ustaz. Nah, soalnya di modul-modul kita ya, modul-modul kita baik shorof ataupun nahwu dan sebagainya, i'rabul afal, itu Anda tidak mencantumkan, tidak menuliskan keterangan di bawahnya misalkan. Caranya harus begini, buat begini, tidak. Kenapa? Karena tujuannya buat kita belajar. Maksudnya penjelasannya ketika kita pertemuan gitu. Nah, baik. Anda tanya lagi, Bu Yusnimar, paham nggak menjadi katibun seperti ini? Paham Ustaz, Paham, karena ya? sudah rumusnya seperti itu kan? Nah, betul, rumusnya begini. Baik, coba kalau katanya ini Nasoro menjadi apa Bu Yusnimar? Nasora jadi nasirun. Nah, begitu, menjadi nasirun. Kalau Ya, misalkan fataha menjadi apa? Fatihun sahih. Nah, begitu. Kemudian kalau misalkan darosa menjadi apa? Darisun. Darisunah, begitu. Bisa? Paham Ustaz? Soalnya Ustaz tadi alifnya dari mana Ustaz? Alifnya dia kaidah, rumus. Kalau di bawah kan rumusnya ditulis tuh tambah ani, tambah uku. Nah, saya kalau untuk kedua, ketiga saya tambahannya. Ini rumus yang pertama, alifnya ingat wazannya harus fa'ilun, katanya begitu kan? Harus fa'ilun.
alifnya dia dari rumus. Rumusnya harus Oh, bentuknya dari fa'ilun. rumus. Oh, ini udah langsung rumus ini ya. Naam gitu. Nah, itu nggak ada penjelasan di situ, sahih ya. Nah, penjelasannya ini sekarang nih, penjelasannya. Jadi dari 3 huruf harus bentuknya fa'ilun, gitu ya. Dari 3 huruf harus isim fa'ilnya jadi fa'il. Fa'ilun. Nah, ingat ya, ini tanda kutip ya, tanda kutip. Walaupun nanti ada beberapa kata yang tidak seperti ini, tapi kebanyakan begini. Ininya dulu. Paham? Menjadi fa'ilun begitu rumusnya? Ya. Insyaallah. Insya Allah paham ya. Insyaallah. Nah, ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Jangan malu-malu. Silahkan Ustaz. bicara. Nah, Masdarnya apa Ustaz dari kataba katibun? masdar jangan dipikirkan ya untuk masdar. Masdar dari kata yaktubu kitabatan, ini masdarnya. Masdar jangan dipikirkan. Kenapa? Masdar disebutkan di kamus. Maka kita nggak perdalam. Kenapa nggak diperdalam? Karena masdar itu berbeda-beda. Dari mana taunya? Dari kamus masdar. Kelas, jangan dipikirkan untuk masdar. Ya. Yang penting tahu perubahan fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il dulu itu. Masdar hilangkan dulu saja. Masdar gampang. Saya paham? Silahkan. Ada pertanyaan lagi? Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan isim fa'il untuk huwa dulu. Untuk huwa. Belum huma, belum. Baru huwa aja. Katibun, sampai situ. Semuanya silahkan. Yang belum paham tanyakan. Bicara. Nah. Paham semua? Paham ya? Yang belum paham? Insya Allah. Yang belum paham silahkan bicara ya. Nanti akan ditanya terus. Ustaz Anang nggak mau bicara, takut ditanya terus nanti. Saya ditanya terus bukan benci ya, tapi anak pengen bisa gitu, pengen bisa. Oke, berarti sampai sini menjadi katibun, paham semuanya ya? Insya Allah. Insyaallah. Baik. Kemudian untuk ini kan katibun untuk satu orang laki-laki, untuk satu orang laki-laki. Bagaimana kalau untuk 2 orang, huma, misalkan? Maka kaidahnya, ya, kaidahnya, nah tulis di sini kaidahnya. Nah, di buku ada ya di situ. Kalau kurang tambahin, mungkin di buku hanya alif dan nun kasroh begitu saja ya. Mungkin di buku hanya begitu saja. Nah, tambahin lebih mudah supaya lebih mudah, nggak masalah. Garis fathah, maksudnya garis ini adalah huruf terakhir. Huruf terakhirnya dipathahkan, ditambah alif nun kasroh. Huruf terakhirnya, ingat ya, kalau ada garis begini, ini artinya huruf terakhir. Huruf terakhirnya dipathahkan, ditambah alif dan nun kasroh. Dari mana ngambilnya? Ngambilnya dari sini, dari huwa. Nah, maka bentuknya katibun kita tulis lagi ke bawah. Katib. Nah, ingat tadi huruf ba-nya ini kan huruf terakhir. Perintahnya adalah pathahkan. Berarti ba-nya kita pathahkan, ditambah alif nun kasroh. Oh, kalau untuk huma berarti katibani. Nah, ada yang ditanyakan, ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Berubah menjadi katibani begitu, silakan. Nah, paham? Bu Yus paham? Ini huruf ketiga. Paham ya? Mana? Ketiganya yang ditambah alif ya, Ustaz? Enggak, bukan huruf ketiganya, huruf terakhir. Huruf terakhir. Oh. Iya. Huruf terakhirnya dipathahkan tambah alif nun kasroh. Yang huruf ketiga ya, karena nanti bisa jadi beberapa hurufnya lain. Jadi bisa jadi nanti lebih dari 3 huruf. Gitu. Itu yang fathah sebelum ani itu maksudnya huruf ketiga di fathahkan. Bukan huruf ketiga, huruf terakhir. Enggak, ini kan katibani itu di sebelah sini ada apa tuh strip fathah. Yang fathah untuk di mana nih? Huruf Terus baru terakhir. ani ujungnya. Huruf terakhir. Ini strip, ini artinya huruf terakhir. Oh. Huruf terakhir. Jangan Kok pakai huruf letaknya? ketiga. Letaknya. Oh, huruf terakhir yang sebelum tadi masih kata yang 3 huruf tadi. Yang apa tuh?
Lah, dari katibun sini. Ngambilnya dari katibun. Dari yang pertama tadi, yang sudah kita bentuk. Iya. Nah. Ani ini lain lagi ya, Ani yang nomor yang terakhir, tambahan yang terakhir. Nah, ini tambahannya. Nah, setriknya, ingat ya, setriknya jangan dikatakan huruf ketiga, tidak, jangan. Tapi huruf terakhir. Kenapa sih harus huruf terakhir? Biar semuanya sama. Jadi kalau huruf terakhir semuanya sama, tapi kalau huruf ketiga, itu jadi nanti hurufnya lebih dari 3. Iya. Nah. Huruf terakhir itu dikirain yang Ani ini yang udah ditambah Ani. Lah, ini tambahannya. Kalau alif, nun kasrah, itu tambahannya. Iya. Nah, paham? Ada yang ditanyakan, silakan. Sampai sini. Jangan malu-malu ya, bicara ya. Khususnya yang baru-baru nih bicara. Yang sudah ikut beberapa kali diam aja. Nah, paham ya sampai sini ya? Insya Allah. Ustaz. Insya Allah. Kalau pahami kita teruskan. Untuk hum, huruf terakhirnya domahkan. Ingat ya nih, huruf terakhirnya domahkan, domahnya 1. Ditambah waw sukun dan nun fathah. Ngambilnya sama dari awal lagi, dari huwa nih, dari sini, dari atas ya, dari atas. Maka kita tulis lagi atasnya ka ti. Nah lihat nih, baknya sekarang domahkan. Tadi kan domahnya 2, buang 1 domahnya. Berarti katibu tambah waw sukun dan nun fathah, berarti menjadi katibuna. Paham sampai situ? Katibuna. Nah, Bu Yus paham? Paham Ustaz? Nah, alhamdulillah. Siapa lagi yang nggak paham, bicara aja ya. Masih curiga Ustaz ya. Yang iya dong Ustaz, iya Ustaz. Mana? Sebentar, sampai hum dulu. Paham tidak? Insya Allah Ustaz. Insya Allah ya. Sebentar ini Insya Allah paham. Nah, betul. Kalau paham, kita teruskan. Untuk hiya, tambahannya adalah huruf terakhirnya dipatahkan ditambah ta marbutoh. Ingat ya, ngambil dari atas lagi sini. Ngambil dari atas lagi. Yang berubah tuh selalu huruf terakhirnya Ustaz. Nah, yang berubah selalu huruf terakhirnya. Baik, ditambah ta marbutoh tanwin, boleh ditulis begitu ya, biar lebih mudah. Menjadi, tulis lagi nih, ka tibatun. Baknya patahkan, ini huruf terakhirnya. Baknya patahkan ditambah ta marbutoh, bisa nyambung nih, tulisannya dibagi. Berarti menjadi katibatun. Nah, ya. Tak marbutohnya doma ya Ustaz. Nah, tak marbutohnya doma. Tak marbutohnya doma tain, 2 domanya. Oh iya doma tain. Nah, sudah paham sampai situ? Ada pertanyaan? Paham ya? Iya Ustaz. Insya Allah Ustaz. Kalau paham, kita teruskan. Nah, untuk ini huma perempuan nih, huma perempuan, ini bisa ngambil dari huwa, bisa ngambil dari dia, dari sini ya, misalnya ini. Anda ngambil dari dia nggak masalah, lebih mudah ini, lebih mudah ya. Dari dia sini lebih mudah. Nah, lebih mudah. Maka ini dari huruf terakhirnya dipatahkan, ya. Kemudian ditambah alif dan nun kasrah. Perhatikan nih, ada perubahan sedikit. Ngambilnya ingat ya, dari atas ini nih, dari hiya. Dari yang barusan atas. Gimana caranya? Kita tulis lagi. Ka ti ba. Nah, ujungnya kan tak marbutoh. Tak marbutoh harusnya kan dipatahkan. Ingat nih, tak marbutoh itu tidak ada di tengah. Maka tak marbutoh berubah menjadi tak biasa. Berarti kita tulis nih, karena mau nyambung dengan alif ya. Titik 2 ta. Ini patahkan kita.
difathahkan, ditambah alif dan nun kasroh menjadi katibatani, begitu. Lihat itu panah-panahnya ya, itu panah-panahnya menunjukkan diambilnya dari situ. Paham? Ada pertanyaan sampai situ? Paham Bu Yus? Domanya hilang, kenapa diganti fathah? Hah? Fa'ilatun kan dia domatain itu tadi. Kenapa Iya. jadi berubah? Jadi fathah Naam, kaidahnya begitu, karena fathahkan tambahnya. huruf ujungnya. karena ya kenapa difathahkan itu juga Karena udah tambahannya alif setelahnya, tidak ada domah bertemu Oh. dengan alif. kaidah. Oh, karena disesuaikan dengan alif ya. Naam, sesuaikan dengan huruf alif. Nah, Nah, paham sampai situ? Ada pertanyaan? Berarti kita ngambil dari fa'ilatun ya. Naam, dari dari dia fa'ala. supaya lebih mudah. Naam, ngambil dari fa'ilatun atau katibatun. Silahkan, ada pertanyaan lainnya? huma katibatani. Nah, huma katibatani, fa'ilatani, begitu. Qasiratani, darisatani, begitu semuanya. Sama. Hanya beda huruf saja. Paham ya? Baik, kalau paham kita teruskan. Untuk hunna. Untuk hunna, ini perhatikan nih. Untuk hunna, ini kaidahnya, kita ngambil dari sini juga nggak masalah ya. Biar lebih mudah nanti ketika praktek di tata kerja ini, di huruf ini. Jadi ngambilnya dari hiya juga. Mau dari huwa sebenarnya tidak masalah, lebih gampang dari huwa. Cuman ketika nanti prakteknya, ketika praktek misalkan sudah membaca bahasa Arab, maka cara membuat jama untuk mu'anas diambilnya dari kata mu'anas, dari kata katibatun. Sama-sama Di sini, ingat ya, ini panahnya nih diambil dari hiya, perubahannya kita tulis saja, buang tak marbutuhnya dulu biar lebih jelas. Buang tak marbutuh ya, buang tak marbutuh boleh, mau seperti apapun caranya nggak masalah sebenarnya. Ini langkah pertama adalah buang tak marbutuh ya, kemudian ditambah alif sebelum tak marbutoh, tambah tak. Nah, Ana tandain di sini ya. Ini ujungnya nih kan tak marbutoh nih. Ana silang nih, Ana silang. Maksudnya adalah buang tak marbutohnya. Ganti dengan alif dan tak. Paham nggak kaidah begitu? Paham nggak caranya? ya. Naam. Baik, kita tulis ya. Nah, sekarang berarti kita tulis sampai huruf ba, kan ya? Sampai huruf ba. Karena tak marbutohnya dibuang kan ya? Nah, kita tulis ka ti ba. Nah, tak marbutohnya nggak usah ditulis karena tadi dibuang kita perintahnya. Langsung tambah alif dan tak. Tambah alif dan tak. Taknya domah 2 menjadi katibatun. Ayo, begitu. Ustaz, tambahannya sebelumnya bukan fathah ya? Sebelumnya tak marbutoh. Dia sudah fathah di kata sebelumnya. Oh, jadi nggak usah ada tambahan fathah cuman Dan alif nggak sama usah tak aja ya, Ustaz? Nggak usah ada perintah lagi. Apa? Nggak usah Alif ada perintah sama lagi. tak, tapi tak domatain gitu ya? Nah, taknya domah tain. Dasarin dulu, taknya domah tain. Ada pertanyaan silahkan. Sampai sini. Tak marbutahnya kenapa ada buang, Ustaz? Karena dia tak marbutuh itu hanya menunjukkan perempuan untuk hiya saja. Adapun untuk jama, maka tak marbutuhnya berubah menjadi tak taknis gitu sebenarnya. Oh gitu. Nah, Ya, Ustaz. jadi kalau jama, tak marbutuhnya berubah menjadi tak taknis. Jadi dalam begini supaya lebih mudah caranya ya. Supaya lebih mudah. Jadi tak marbutuhnya buang, tambah alif dan tak.
domatain gitu aja. Ya supaya lebih mudah caranya. Sebenarnya cara yang lain juga nggak masalah ya, masing-masing punya cara, sedangkan nggak masalah mau seperti apapun boleh. Cuman ini supaya lebih paham bagi pemula, supaya paham untuk semuanya. Jadi tak marbutohnya dibuang, ditambah alif dan ta domatain menjadi katibatun begitu. Ada pertanyaan? Silakan yang belum paham. Tidak ada ya? Paham semua? Bu Yus? Paham Ustazah? Paham Paham Ustaz? ya? Alhamdulillah. Baik, nah ini kan kemarin kita untuk isim fa'il itu tidak dilihat orang kedua, orang ketiga kan ya? Yang dilihat apa? Jumlah dan jenis, gitu kan? Jumlah dan jenis. Lihat sini, katibun ini 1 orang, katibani 2 orang, katibunnya 3 orang plus. Ini maksudnya 3 plus 3 orang ke atas ya. Dan ini untuk laki-laki. Katibun, katibani untuk laki-laki. Begitu juga untuk yang bawah, katibatun 1 orang, katibatani 2 orang, katibatun 3 plus, artinya 3 orang ke atas. Ini untuk perempuan. Ya. Nah, sudah tahu nih. Jadi katibun, katibani, katibuna untuk laki-laki 1 orang, 2 orang, 3 orang ke atas. Katibatun, katibatani, katibatun ini untuk perempuan 1 orang, 2 orang, 3 orang ke atas. Nanti ketika membuat isim fa'il yang dilihat hanya apa tadi? Jumlah dan jenis. Ingat ini. Jumlah dan jenis. Baik. Buyus. Anda fokus ke Buyus. Iya, Buyus, Ustaz. kita Ya, lihat Ustaz. sini. Nah, anta artinya apa Buyus? Engkau. Apa? Anta, engkau. Anta, nah. Apa artinya anta? Engkau. Engkau, Kamu. sahih. Baik, Anda tanya, jumlahnya berapa anta? 3. Anta. Alif nun ta. Antius. Antius. Bukan huruf, Iya, anta. bukan hurufnya, bukan hurufnya ya. Anda bukan nanya hurufnya, bukan. Jadi anta itu jumlahnya berapa orang? Maksudnya begitu. 1 orang. 1 orang. 1 orang ya. Baik, anta ini laki-laki apa perempuan? Dua. Anta laki-laki. Laki-laki. Berarti anta itu laki-laki, jumlahnya 1. Maka isim fa'il dari kataba ini untuk anta apa Buyus? Isim fa'ilnya Mm-mm. tambah tak. Si bingung. Bingung? Lihat sini. Tadi kan anta, dia jenisnya laki-laki, jumlahnya berapa Buyus? 1. Berarti laki-laki 1 orang ya. Ya. Lihat ke isim fa'il tadi. Isim fa'il ini laki-laki, ini laki-laki yang atas. Kemudian yang jumlahnya 1 mana? Ini. Kelihatan tidak? Ana ganti warna. Ya, ini laki-laki. Yang jumlahnya 1 mana? Ini. Ya. Berarti anta isim fa'ilnya adalah katibun. Katibun. Nah, Oh, sama ya? sama. Sama dengan huwa ya? Sama dengan huwa itu, sama dengan huwa. Kan huwa juga sama. Huwa itu kan laki-laki. Jumlahnya 1 gitu kan? Ya. Nah, paham tidak? Paham. Paham. Tapi Buwin, antum jenisnya apa? Antum. Jenisnya. Nah, Jumlahnya antum itu maksudnya laki-laki atau perempuan gitu? Antum laki-laki. Laki-laki. Jumlahnya berapa Buwin antum? 3 ke atas. 3 ke atas. Tapi isim fa'il untuk antum apa Buwin? Antum failu. Dan kata kataba, dari kata kataba ini, dari kata kataba.
Oh, kata apa tadi ya? Katibuna. Nah, berarti katibuna. Kenapa? Kita lihat jumlahnya. Antum laki-laki, ini sama dengan ini laki-laki. Jumlahnya 3 ke atas, berarti laki-laki 3 ke atas sama dengan hum, gitu. Berarti isim fa'ilnya adalah katibuna. Paham? Paham. Sama hum ya, Ustaz? Nah, Sama yang hum. sama. Jadi isim fa'il itu hanya dilihat Pokoknya jenis. jumlahnya dilihat, jumlahnya 3 ke atas sama berarti. Iya, jenis dan jumlahnya, udah itu aja. Nggak dilihat orang ketiga, orang kedua. Paham? Paham Ustaz? Baik, Buliana. Wah, kena. Buliana. Antuma, lihat nih. Antuma untuk perempuan ya. Antuma lihatnya, anak buletin, kelihatan? Naam. Naam, ini jumlahnya berapa antuma? Antuma 2. 2 orang. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang itu. Perempuan. Berarti perempuan 2 orang. Sama dengan apa isim fa'ilnya? Sama dengan ini. Katibatani. Sahih. Sama Yang dengan hum. perempuan 2 orang. Katibatani. Begitu. Berarti sama dengan huma perempuan. Paham tidak? Insya Allah. Insyaallah ya. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang belum ditanya? Bu baik, Bu Muslim, Bu Nurul nyimak, Bu Yenis, semua ini pemotorik menyimak. Sudah ya? Bu Nurul masuk. Bu Nurul nyimak katanya. Gitu. Lapis. Baik, paham ini? Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan untuk isim fa'il, silakan. Maaf. Paham? Insya Allah. Insyaallah ya. Artinya apa itu isim fa'il, Ustaz? Isim fa'il itu artinya isim fa'il. Anda tulis itu S ya. S, lihat. S itu artinya subjek. Apa itu subjek? Pelaku, orangnya. Jadi kataba artinya menulis gitu kan ya. Kataba artinya menulis. Nah, kalau dia isim fa'il berarti orangnya yang menulis, disebutnya dengan penulis. Oh ya. Nah, begitu. Ya Ustaz. Nah, berarti kalau katibun artinya 1 orang laki-laki penulis. Kalau 2 orang laki-laki penulis, katibani, dan seterusnya begitu. Paham? Paham Ustaz? Nah, siapa yang belum paham? Silakan ditanyakan. Ayo silakan diulang dari fi'il madhi, fi'il mudhari sampai isim fa'il. Yang belum paham silakan tanyakan, insyaallah diulang. Di mana yang belum paham? Nah, Anda rasa ini ya, Anda rasa Anda mungkin berpikirnya berbeda gitu ya. Anda rasa kalau memperhatikan, sangat memperhatikan, insya Allah ini bisa. Insya Allah bisa ya. Kenapa? Karena sudah dipermudah. Ada caranya, begini perubahannya, tambahannya begini. Insya Allah. Jadi silahkan, kalau ada yang belum paham, tanyakan fi'il madhi, fi'il mudhari sampai isim fa'il dulu. Silahkan. Anda ulang insya Allah. Dari fi'il madhi. Anda Ustaz nggak paham hunna untuk fi'il madhinya, kenapa jadi begini misalkan. Silahkan tanyakan. Kalau ana nahnu belum ya? Ana nahnu untuk apanya? Isim fa'il. Isim fa'il. Na'am taib, kita sahih. Ana nahnu untuk isim fa'ilnya apa? Lihat. Ana di sini ada 2 kemungkinan. Sahih? Saya amla. Ana ini jenisnya ada 2 kemungkinan. Iya nggak? Sahih. Na'am. Ana yang pertama bisa laki-laki, yang kedua bisa perempuan. Nah, tapi jumlahnya sama. Jumlahnya berapa? 1. Nah, maka kita lihat siapa ananya. Kalau ananya yang mengucapkan laki-laki, berarti laki-laki 1 orang. Ini sama dengan huwa. Kalau ananya perempuan, berarti perempuan 1 orang. Sama dengan iya. Iya. Nah, begitu.
Berarti isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya kalau laki-laki sama dengan huwa, katibun. Kalau perempuan sama dengan hiya, yaitu katibatun. Begitu. Paham? Insya Allah Ustaz. Insyaallah. Siapa lagi? Silakan. Mau apa lagi? Silakan. Ditanyakan. Fi'il madhi, fi'il mudhari sampai isim fa'il dulu. Ada yang belum paham? Nahnu Silakan. tuh Ustaz, nahnu. Nahnu, kita lihat sini. Nahnu ada berapa cabang? Nahnu itu dalam bahasa Indonesia dimulai dari jumlah 2, sahih? Iya. Naam, berarti yang pertama jumlahnya 2, dan yang kedua nahnu dalam bahasa Indonesia juga dimulai dari jumlah 3 ke atas. Ini nahnu. Sahih 3, sahih amla. Naam, sahih Ustaz. Baik. Sekarang kita yang 2 dulu, yang 2 orang dulu. Yang 2 orang nahnunya bisa jenisnya laki-laki saja. 1. Yang kedua bisa perempuan saja. Yang ketiga bisa laki-laki dan perempuan. Sahih amla? Sahih. Sahih. Iya, sahih. Baik. Nah sekarang yang pertama dulu nih, laki-laki 2 orang berarti nih. Laki-laki 2 orang. Untuk nahnu yang 2 orang ya. Berarti laki-laki 2 orang, kita ngambil untuk huma laki-laki. Sama dengan ini. Yaitu apa isim fa'ilnya? Katibani. Katibani. Paham ini satu? Katibani. Naam. Paham. Baik. Kalau paham, yang kedua, laki berarti perempuan nih yang kedua. Perempuan 2 orang. Berarti ngambil untuk huma perempuan. Ya. Berarti apa nih? Katibatani. Sudah paham? Paham sampai situ? Katibat. Naam Ustaz. Paham ya? Baik. Yang ketiga, lihat nih. Ingat kaidahnya ya. Ingat kaidahnya. Kalau ada laki-laki dan perempuan, maka yang digunakan adalah domir untuk laki-laki. Ya. Maka kalau ada laki-laki dan perempuan, maka yang digunakan adalah domir untuk laki-laki. Jadi ini sama dengan laki 1, perempuan 1, 2 orang. Ini sama dengan laki untuk 2 orang, yaitu huma laki-laki. Berarti Katibani. katibani sama dengan yang atas. Paham ini untuk 2 orang? Insya Allah Ustaz. Insyaallah. Sekarang untuk 3 orang. Untuk 3 orang juga sama. Itu bisa jenisnya laki-laki semua. Yang kedua bisa perempuan semua. Dan yang ketiga, ini yang ketiga ya, bisa laki-laki, kemudian perempuan, dan yang orang ketiganya bisa laki-laki atau perempuan lagi, gitu ya. Bisa laki-laki atau perempuan lagi. Ini misalkan perempuan lagi, nggak masalah. Sekarang berarti yang pertama laki-laki 3 orang, laki-laki 3 orang sama dengan berarti isim fa'ilnya apa? Katibuna. Katibuna. Kedua perempuan 3 orang berarti sama dengan hunna. Katibatun. Kemudian yang ketiga, ingat kalau ada laki-laki dan perempuan maka yang digunakan adalah domir laki-laki. Ingat itu ya. Nah, berarti ini sama dengan hun juga. Jadi apa? Katibuna. Nah, Sama dengan yang atas. Begitu. Ustaz, walaupun misalkan lakinya cuma 1, perempuannya ada walaupun banyak, ada laki-laki 5, cuma 1. tetap ya? Tetap pakai. Iya. Pakainya yang lebih kuat yang laki ya. Nah, walaupun laki-lakinya cuma 1 maka digunakan domir untuk laki-laki. Begitu juga untuk 2 orang ya Ustaz. Nah, begitu juga Laki untuk 2 dan orang. perempuan. Nah, Yang dipakai laki-laki, laki-laki. perempuan. Betul. Yang digunakan adalah domir untuk laki-laki. Sah. Ada pertanyaan? Silakan. Paham sampai sini? Ada yang tanyakan?
Anda rasa kalau memperhatikan benar-benar selalu gampang ya. Ustaz. Lebih, yang biasanya yang nggak paham itu karena tidak ikut kelas biasanya, jadi nggak nyambung. Kalau ikut kelas sama Ustaz bisa. Kalau nggak ikut lihat YouTube deh kayak Ustaz. Nah, melihat itu berbeda dengan seperti ini langsung. Iya, suka lagi. Harusnya jadi kalau telat atau itu bisa mendengar ulangnya di rekaman. Silakan, ada pertanyaan sampai sini, sampai isim fa'il, fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il. Ada yang tanyakan, silakan. Bu Yus, ada lagi yang tidak paham? Sudah paham Ustaz? Paham ya? Yang lainnya? Insya Allah Ustaz. Ustaz yang Ana coba lihat Ustaz yang ke bawah. Ini? Yang Ana dong, yang Ana. Oh, benar. Yang Ana. Fi'il ana gini, ana terus lagi. Ustaz itu yang Ana. Ini ana, nah, terus lagi. Ana itu, Katibun ya. nah, ana kan jumlahnya 1, sahih enggak? Ya. Sahih. Dan jumlahnya 1, ana ini bisa laki-laki dan juga bisa Perempuan. Nah, kalau laki-laki berarti sama dengan huwa. Itu apa? Katibun. Kalau anaknya perempuan berarti sama dengan iya, yaitu katibatun. Nah, begitu. Katibun. Gampang ya? Sama. Yang kemarin PR nggak diulang Ustaz? Mana? PR kemarin. PR-nya. Baik, ini dulu, isim fa'il dulu. Paham? Kalau paham kita ke PR nggak masalah. Insya Allah udah paham kalau yang Paham ya? Oke. Ana tanya dulu untuk fi'il amr, membuat untuk anta dulu, anta. Bisa tidak? Kemarin, langkah-langkahnya. Ada yang bermasalah? fi'il amr itu yang kalau di ujungnya ada mat itu masih agak bingung sebenarnya. Di ujungnya ada mat. Nah, kita ulangi. Iya, ulangnya nggak ada mat. Kita ulangi. Yang penting fi'il mudhari, fi'il madhi, mudhari dan isim fa'il paham ya? Insyaallah. Insyaallah. Kalau paham, kita masuk ke fi'il amr. Ana ulangi lagi kaidahnya, satu persatu nggak masalah. Satu persatu kaidahnya. Tulis kaidahnya ya. Kalau di situ kurang jelas, tulis yang ini. Ini akan singkat. Cara membuat fi'il amr. Cara membuat Fi'il amr. fi'il amr. Insya Allah bisa semua ya. Ini gampang, insya Allah. 1. Ambil fi'il mudhari. Ambil fi'il mudhari. Mudhari. Langkah yang kedua, hapus awal. Kemudian catatan. Jika sukun setelah dihapus, Harus tambah hamzah wasal. setelah dihapus, tambah hamzah wasal. Hamzah wasal ini bentuknya alif ya. Nih, dalam kurung. Kalau di catatan dulu Ustaz, hapus pertama hapus, yang kedua langkah kedua hapus huruf awal, ganti dengan hamzah wasal jika tidak ada huruf apa ya, belum ada kelanjutannya nih. Jika tidak bisa dibaca ya, baru Jika pakai tidak hamzah bisa wasal. Jika tidak ada huruf yang berharakat kali ya.
Lah, bukan begitu kalimatnya. Iya, ini catatan lama nih, maksudnya di buku yang PDF lama tuh ada Ini tambah. ada sebenarnya. Catatan ini ada di buku situ, di halaman selanjutnya coba lihat. Di halaman selanjutnya ada ya. Itu cara untuk semuanya. Ini aja dulu, ini aja yang mudah. Kita pisah-pisah untuk anta dulu. Lihat aja di sini ya. Yang ketiga, jazmkan akhir. Jazmkan akhir. Cara menjazmkannya kita pisah-pisah. A, ini khusus untuk anta. Satu ya, untuk anta nih. Jadi kita sekarang belajar untuk anta dulu. Satu. Kalau berharokat, ya, atau sukunkan gitu aja. Ini perintahnya. Sukunkan. Titik. Sama dengan jazm, sukun ya? La. Sukun adalah salah satu jazm. Oh, salah satu ya. Nah, jazm itu banyak ya. Bisa sukunkan adalah salah satunya. Jadi jazm itu bukan sukun. Jazm itu bukan sukun. Jazm lebih luas daripada sukun. Sukun adalah bagiannya dari jazm. Baik, untuk anta, sukunkan jika berharokat ujungnya. Ini tulis ini supaya lebih jelas. Jika Berharokat ujungnya berharokat. Jelas nggak tulisannya? Kebaca nggak? Ujungnya berharokat. Sudah? Baca. Langkah kedua, ada dua cara nih ya. Jadi untuk anta 1 dan 2. Yang kedua, buang alif atau waw atau ya. Ini lebih jelas lagi nih. Kalau ujungnya huruf ilat. Kalau ujungnya huruf ke bawah ilat. Huruf ilat itu dalam kurung alif, waw, ya. Ya bukan S. ini antara jazm tadi ya. Naam. Buang alif, oh ya, sukmat. Nah, cara yang keempat adalah cara menentukan harokat hamzah wasl. Ini kalau ditambah hamzah wasl ya, cara menentukan harokat Menentukan hamzah wasl. cara sini yang Wasl ini pakai hamzah wasl. Ini hamzah wasl. cara menentukan kalau tempo hari kita baca ya baca tambahin Nah, cara membaca hamzah wasl boleh, nggak masalah. Beda kata saja. cara Nah, lihat huruf ketiga. Lihat huruf ketiga. Perhatikan ini. Ini garis huruf ketiga. Ibarat huruf ketiga ya. Huruf ketiga. Dan ini hamzah waslnya. Kalau huruf ketiganya domah, maka hamzah waslnya domah. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, ana buletin ya. Buletin. Maka hamzah waslnya kasroh. Nah, sudah sampai sini? Paham? Kemarin PR apa? Kata kerjanya apa? yang ada mat itu yang apa sih Boleh, yang Roma Yarmi ya. ya Roma. Roma Yarmi. Ini yang ada matnya. Kita akan membuat fi'il amr untuk anta. Langkah pertama apa tadi? Ambil fi'il mudhari. Sahih? Nah, dan fi'il mudhari dari kata yarmi untuk anta ini kaidahnya hanya satu. Ganti huruf pertama dengan huruf ta, gitu kan? Iya. Nah, berarti dari kata yarmi jadi apa? Tarmi.
Paham sampai sini? Ada yang belum paham? Nah, ada yang belum paham? Bu Yus? Ketinggalan nulis huruf ketiganya domah, hamzah wasalnya domah. Kalau huruf ketiganya kasroh, hamzah wasalnya kasroh gitu, bagaimana? Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, 2. Oh, fathah dan kasroh ya. Iya. Kalau yang ini mah udah biasa ditajwid, Bu Yus. Baca Nah. Tab langkah pertama dulu menjadi tarmi, paham atau tidak? Ada yang ditanyakan? Silakan. apa tadi dia? Roma, selanjutnya Yarmi, mudorenya abata ya, taruh. Ada yang ditanyakan? Sampai menjadi tarmi begitu? Ustaz, itu yang Roma Yarmi itu Roma itu hamzah kan ya? Alif bengkok. Alif bengkok ya? Yarmi. Nah. Paham langkah 1 ini menjadi tarmi? Agak gimana ya, kenapa jadi tarmi ya? Beliau paham tidak? Insya Allah. Ibu Yus belum sih. Tarmi itu apa ya? Fi'il mudhari'. Dari anta itu. Nah. Ada yang belum paham silakan ngomong. Ada yang belum paham silakan. Apa ketinggalan penjelasannya silakan ngomong ya. Ustaz, apa anak ketinggalan misalkan ya? Silakan tanyakan. Kalau itu nggak berubah ya Ustaz. Kalau yang dari harokannya nggak berubah. Harokannya tidak berubah, hanya merubah huruf dari huruf ya menjadi tak, itu saja. Ya, yang berubah karena ini dia anta jadi tak gantinya ya. Nah, begitu. Tadi mau nanya itu, oh ya, ingat Ustaz bilang itunya nggak berubah. Apa sih? Harokannya ingat tidak berubah, berikan seadanya. Hanya merubah, perintahnya kan hanya merubah huruf dari huruf ya menjadi huruf tak, selesai. Paham? Ya, seolah paham. Tadi tampil gitu kenapa jadi ini ada kasroh itu padahal oh ya, jadi ininya nggak berubah. Nah, tidak berubah. Sekarang langkah kedua. Kalau paham langkah kedua, perhatikan. Langkah kedua kita baca dulu caranya. Lihat nih cara nomor 2. Hapus awal. Hapus awal berarti kan huruf tak gitu kan? Taknya ya. Nah, kita hapus dulu nih, taknya hapus. Berarti kalau huruf tak dihapus, kita tulis mulai dari ro, sukun, mi, gitu. Paham sampai sini? Ya, ro sukun nih. Nah, ya, sudah ya. Nah, kemudian kita baca terus perintahnya. Jika sukun setelah dihapus tambah hamzah wasl. Nah, setelah dihapus hurufnya adalah huruf ro dan ro-nya sukun. Berarti tambah hamzah wasl atau tidak? Tambah. Naam, karena sukun nggak bisa dibaca, maka tambah hamzah wasl bentuknya alif. Tulis lagi setelahnya. berarti ada syaratnya ini Ustaz. Kalau hamzah wasl itu ada syarat. Ada syarat apa? Karena dia sukun setelah Nah, dihapus. syaratnya sukun dia. Kalau nggak sukun nggak usah ditambah hamzah wasl. Oh, nah itu tadi sempat juga ini bisa ini. Oh iya, kalau ada sukun karena nggak bisa dibaca ditambah hamzah wasl. Nah. Tapi kalau yang bisa dibaca nggak perlu ditambah ya. Tidak perlu, naam gitu. Kalau bisa dibaca, ini kan jika sukun gitu ya. Kalau bukan sukun nggak usah. Iya. Naam. Sudah, langkah kedua sudah ya. Sekarang langkah ketiga. Perhatikan langkah ketiga, baca lagi kalimatnya. Jazmkan akhir. Kalau nggak tahu makna jazm, buang saja. Langsung ke poin A. Lihat poin A. Ada 2 cara untuk menjazmkannya. Yang pertama sukunkan jika ujungnya berharokat. Lihat nih, ujungnya ini adalah huruf apa nih? Huruf mat. Nah, huruf mad, huruf ya kan ya? Berarti ini lihat nih, masuk ke nomor 2, buang alif, waw atau ya. Kalau ujungnya huruf ilat, huruf ilat itu adalah alif, waw, ya. Maksudnya apa? Buang huruf ilatnya, buang huruf ya-nya jika ujungnya huruf ya. Berarti di sini bukan disukunkan tapi dibuang.
Dibuang. Kita buang ya-nya. Nah, ketika dibuang ya-nya berarti tulisnya sampai huruf mim. Alif ya atau hamzah wasal, ro sukun, mim kasroh. Selesai sampai situ. Paham? Yang ketiga? Ya. Baru paham ini, tadi sempat bingung juga ini kenapa. Ininya yang lupa nih, yang jazmkan apa yang di situ. Baik. Sekarang langkah keempat. Langkah keempat ini menentukan harokat hamzah wasl. Ya. Kan tadi ditambah hamzah wasl. Lihat huruf ketiga. Huruf ketiga itu adalah huruf mim. Ya, huruf ketiga adalah huruf mim. Mimnya harokatnya kasroh. Kalau huruf ketiga harokatnya kasroh, maka hamzah wasl harokatnya apa? Kasroh. Nah, berarti fi'il amrnya adalah irmi. Begitu. Nah, Anda harus paham mudah ini. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada kita cukup sampai sini PR. PR lagi. Nah, PR lagi. PR lagi. Buat fi'il amr dari kata. Oh, yang tadi mana ya? Dikirim ya catatan yang tadi ya. Nah, ini dikirim insyaallah. Ya. Nanti insyaallah dikirim. Baik, PR dari kata rodiya yardo. Yardo. Ridho. Rodiya yardo ridho. Langkahnya sama kayak tadi ya. Ini untuk anta. Nah, tulis langkah-langkahnya nih. Anta kedua 1 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Ini 1. Yang kedua 2 aja. Yang kedua sakana yaskunu, artinya tinggal. Langkahnya untuk anta. Langkah pertama apa? Langkah kedua apa? Langkah ketiga apa? Langkah ke apa? Ini ketiga ya. Langkah ketiga apa? Langkah keempat apa? Nah. Ada pertanyaan? Ustadz, ridho apa sih bahasa Indonesia? Ridho itu apa sih? Artinya suka atau gimana sih? Ridho itu artinya ikhlas dengan ketentuan. Menerima dengan ketentuan tertentu. Itu ridho. Ada pertanyaan? Silakan sampai sini. Nanti ikuti langkah-langkahnya ini ya. Nomor 1, 2, 3. Udah ada langkah semua sini. Ikuti saja. Insya Allah gampang. Insya Allah gampang. Insya Allah. Ikuti caranya satu persatu ya. Satu persatu. Ada pertanyaan? Pekan depan insya Allah kita ulangi lagi fi'il amr ya. Dari awal. Insya Allah. Maaf soal, tidak ada pertanyaan? Cukup Tadi apa? Mana? Rodiya yardo. PR dikirim. Nah, nanti PR-nya dikirim insyaallah. PR-nya dikirim insyaallah ya. Ada pertanyaan silakan sebelum kita tutup. Tidak ada ya? Cukup? Halas. Nah, udah kalau kita berarti kita tutupkan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.